Hey Gunners, welcome back to Arsenal News Update. Seperti biasa, gue akan menyajikan berita-berita terbaru seputar Arsenal. Tapi kali ini gue nggak cuma menyampaikan berita, tapi juga menyampaikan opini gue pribadi mengenai pemberitaan yang akan gue sajikan nanti. Nggak cuma gue, lo juga bisa ngasih opini lo di kolom komentar. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar lo nggak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Arsenal. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Direktur olahraga Arsenal yang baru, Andrea Berta, telah meredam ketertarikannya pada pemain RB Leipzig, Benjamin Sesko, untuk fokus pada Gyökeres, dan sekarang siap untuk mengajukan penawaran senilai 135 juta euro untuk mengamankan jasa pemain berusia 26 tahun itu. Demikian konfirmasi dari Correo Dell'Magna. Arsenal akan mengeluarkan dana besar untuk menangkis ketertarikan dari Chelsea dan Manchester United terhadap sang bomber. Meskipun The Gunners akan membayar kurang dari klausul pelepasan Gyökeres yang bernilai 100 juta euro, mereka siap untuk menawarkan kontrak 5 tahun senilai 11,5 juta euro per tahun untuk sang penyerang. Ini berarti Gyökeres dapat menantikan kesepakatan senilai 57,5 juta euro di Emirates Stadium. Selain itu, Arsenal harus membayar antara 75 sampai 80 juta euro kepada Sporting untuk memboyong sang penyerang dari Lisbon. Dengan demikian, Gyökeres kemungkinan akan masuk dalam 3 besar rekrutan termahal Arsenal yang pernah ada, berada di belakang Declan Rice senilai 117 juta euro dan Nicolas Pepe senilai 80 juta euro. Nilai total dari kesepakatan ini akan mencapai sekitar 135 juta euro setelah gaji sang pemain dimasukkan. Hal ini menggarisbawahi betapa besarnya investasi pada Gyökeres untuk Arsenal. Kabar masuknya Gyökeres ke Arsenal merupakan kabar gembira buat kalian para Gunners tentunya, terutama buat gue pribadi. Karena di antara nama-nama besar lainnya seperti Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, sampai Benjamin Sesko, Victor Gyökeres lah yang menurut gue cocok dengan skema permainan Arsenal. Dia adalah tipe striker petarung, nggak males dan mau turun jemput bola. Dan kontribusi golnya juga gokil. Khusus untuk musim ini aja, udah 44 gol dia berkontribusi dengan 37 gol dan 7 assist di musim ini. Ya, semoga aja endingnya Victor Gyökeres akan berseragam Arsenal di musim depan. Dan berita selanjutnya juga nggak kalah menggembirakan. Berita selanjutnya datang dari Riccardo Calafiori yang pulih dari cedera. Apakah dia bisa bermain saat melawan Real Madrid di leg kedua nanti di Bernabeu? Kita simak aja berita selengkapnya. Keunggulan 3-0 Arsenal atas Real Madrid memberikan mereka kesempatan emas untuk mencapai semifinal Liga Champions, dan mereka mungkin akan mendapat tambahan kekuatan pertahanan menjelang leg kedua Rabu depan di Bernabeu. Riccardo Calafiori yang telah absen dalam 3 pertandingan terakhir karena cedera lutut dapat kembali ke dalam skuad, baik sebagai starter maupun sebagai pemain cadangan. Pemain internasional Italia itu mengalami masalah saat bertugas bersama Azzurri selama jeda internasional baru-baru ini, membuatnya absen dalam pertandingan melawan Fulham, Everton, dan Madrid. Namun Mikel Arteta memberikan kabar yang menggembirakan setelah kemenangan terakhir Arsenal. Ricky berkembang dengan sangat baik, tapi saya pikir sulit untuk memberitahukan kapan dia akan kembali, karena dia perlu meningkatkan kemampuannya, terutama dengan adanya lebih banyak orang di sekitarnya dan bagaimana dia bereaksi setelah itu. Namun ia berada di tempat yang baik, pungkas Arteta. Kembalinya Calafiori akan menjadi dorongan besar bagi lini belakang Arsenal. Dengan fleksibilitasnya yang dapat bermain sebagai bek tengah kiri atau bek kiri, menjadi sebuah solusi potensial jika Real Madrid ingin mengeksploitasi sisi sayap Arsenal. Ketenangan pemain asal Italia itu dalam menguasai bola dan insting bertahan yang kuat dapat menjadi kunci untuk membantu The Gunners menghadapi gempuran Madrid dan menjaga keunggulan mereka. Kabar pulihnya Riccardo Calafiori merupakan kabar yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena di saat Gabriel Magalhaes yang lagi cedera, walaupun Jakub Kiwior udah nge-backup, tapi tambahan amunisi sekaliber Calafiori merupakan keuntungan besar bagi Arsenal. Ya, semoga aja abis ini nggak cedera-cedera lagi ya Mas Ricky. Berita selanjutnya juga datang dari pemain bertahan. Dean Huijsen, pemain berusia 19 tahun milik Bournemouth, lagi diincar oleh Arsenal. Kita simak aja berita selengkapnya. Saat sebagian besar pembicaraan transfer berpusat pada penambahan lini serang, Arsenal tidak dapat mengabaikan lini belakang mereka.
faktanya, perekrutan pemain bertahan yang cerdas dapat terbukti sama pentingnya. Salah satu yang paling menarik adalah Dean Huijsen, bek tengah Bournemouth yang telah menarik perhatian beberapa klub Premier League. Didatangkan pada musim panas lalu dari Juventus dengan harga 13 juta pound sterling, pemain berusia 19 tahun itu telah menjadi andalan bagi Bournemouth. Sekarang dengan klausul pelepasan senilai 50 juta pound sterling, ia digadang-gadang akan pindah ke klub besar. Dan Arsenal adalah salah satu dari beberapa klub besar Premier League yang tertarik untuk mendapatkan jasanya. Gabriel dan Saliba tampil luar biasa musim ini, namun mereka juga telah memainkan banyak menit bermain. Kedatangan Huijsen akan memberikan rotasi berkualitas tinggi yang tidak dimiliki oleh Arteta saat ini, melindungi duo pemain inti dari kelelahan tanpa penurunan kualitas. Dengan postur tubuhnya yang mengesankan, kepercayaan diri saat menguasai bola, dan kesadaran taktis yang melebihi usianya, Huijsen sudah terlihat sebagai pemain yang pantas berada di level atas. Kedalaman lini pertahanan akan menjadi semakin krusial dengan adanya beberapa pemain yang akan hengkang. Kieran Tierney akan dilepas, Alexander Zinchenko kemungkinan akan dijual, dan masa depan Jakub Kiwior masih jauh dari kata pasti. Itu berpotensi menjadi 3 pintu keluar, jadi satu tambahan pemain baru sangat masuk akal. Alternatif yang potensial adalah Jorel Hato, seorang pemain yang telah dipantau oleh Arsenal selama bertahun-tahun dan dapat mengikuti jejak Jurrien Timber. Hato dapat bermain sebagai bek kiri dan bek tengah kiri. Seperti yang telah kita lihat musim ini, Arsenal membutuhkan kedalaman skuad yang berkualitas untuk melakukan rotasi untuk menghindari cedera besar yang dapat menghambat penampilan tim. Ini bukan sekedar penambahan pemain, ini tentang fleksibilitas. Ini tentang menawarkan keseimbangan yang sempurna. Opsi pemain kaki kiri dan kanan, bek tengah yang dapat bermain sebagai bek sayap, dan bek sayap yang bagus dalam bertahan ataupun melakukan overlap. Huijsen dapat bermain dengan kedua kakinya dan dapat bermain sebagai bek tengah kiri maupun kanan. Ini akan menjadi pertahanan modern dan modular yang cocok untuk perubahan taktis apapun yang ingin diterapkan oleh Arteta. Menurut gue, kalau boleh milih nih, di antara Dean Huijsen ataupun Jorel Hato, gue sih lebih milih Huijsen ya, karena dia bisa bermain di bek tengah kanan atau bek tengah kiri. Dia bisa jadi backup buat Saliba, bisa juga jadi backup buat Gabriel. Dan satu nih yang gue pengen banget Arteta denger, Jakub Kiwior kalau bisa jangan dijual deh. Dia tuh bermanfaat banget gitu. Dia bisa jadi bek tengah kiri atau bek sayap kiri. Zinchenko, Tierney boleh dia lepas, gak apa-apa. Udah ada Miles Lewis Kelly, udah ada Ricardo Calafiori, udah gak ada tempat lagi deh buat mereka ya kan. Tapi Kiwior kalau bisa pertahanin. Semenjak Gabriel cedera dan digantikan oleh Kiwior, dampaknya kayak gak terasa gitu. Kiwior sangat mampu menggantikan Gabriel. Terbukti dari 2 pertandingan terakhir, melawan Everton, kita hanya kebobolan lewat penalti. Dan lawan Real Madrid, kita clean sheet. Jadi semoga manajemen Arsenal bisa dengar saran dari gue. Oke, sekian dulu Arsenal News Update kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian punya opini sendiri tentang berita yang habis gue sajikan tadi, boleh kalian tulis di kolom komentar. Thank you ya udah nonton, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bye.